Loh, kok ilmuku nggak muncul ya? Kalah sebelum bertanding dia. Aduh, gimana cara aktifin ilmuku? Ren, kalau begini kamu sudah kalah. Kamu dikeluarkan dari sekolah ini karena tidak punya ilmu. Saya ada ilmu, Pak. Rasain lo, Ren, culun. Pak, kasih saya waktu sampai nanti malam buat tunjukin ilmu saya. Oke, saya beri kesempatan terakhir. Ren, Marco? aku tahu kenapa ilmu kamu nggak muncul. Hah? Kenapa? Kamu harus menyebut mantra untuk mengaktifkan ilmu kamu. Mantra? Tapi apa mantranya? Semua mantranya ada di buku ini. Kamu baca aja, Ren. Kamu dapat buku ini dari mana? Dulu kakekku mengambil buku itu dari Goa Sakti. Wah, gitu. Oh iya, mantra nomor 3 tidak boleh kamu ucap sembarangan, karena ilmunya sangat berbahaya. Hah? Susah banget mantra-mantranya. Ren, apakah ilmu kamu sudah muncul? Udah dong, Pak. Ilmu nomor 1 apa ya? Aku coba pakai deh. Obliviate. Kepala saya. Pak Guru, Bapak Tolong. nggak apa-apa kan? Loh, kamu siapa? Saya ada di mana? Kok saya... Jadi ilmu yang tadi aku pakai ilmu penghilang ingatan. Sekarang aku pengen coba ilmu nomor 2. Tapi di sini ditulis kamu perlu memikirkan kenangan bahagia untuk mengaktifkan ilmu ini. Kenangan bahagia aku waktu ngerayain ulang tahun bareng mama papa pas aku masih kecil. Hei culun, ngapain sendirian di sini? Pasrah ya nggak punya ilmu. Expecto patronum. Kamu kenapa nangis? Hah? Ren, kamu apain anak sampai nangis kejam gitu? Jadi mantra ilmu nomor 2 itu penghisap kebahagiaan seseorang. Sisa nomor 3, ini kan yang katanya paling bahaya. Heh culun, lo apain sih si anak? Dia nggak bisa berhenti nangis sampai sekarang. Lo harus dikasih pelajaran, gue jadi nggak ada teman buat nyingkirin lo. Kampret. Dia nangis karena kena ilmuku. Si sok paling punya ilmu. Ibu lo aja cuma jualan es batu. Paling ilmu lo cuma bikin es batu jadi air. Jangan bawa-bawa ibuku deh, aku nggak suka. Berisik, rasain nih ilmu gue. Loh, kok ilmu Avada gue Kedavra. mempan? Pemimpinnya udah mau diganti. Vivi, wah jadi sekarang gue pemimpinnya. Oke, sekarang gue mau kalian sentuh ujung atas lemari. Oke. Tapi gue kan pendek, tinggi gue cuma 130. Mana bisa sentuh atas lemari? Yes, gue benci sama lo. Karena gara-gara lo sahabat gue Lala meninggal. Sekarang waktunya lo nerima balesannya. Vivi, jangan lakuin ini ke gue, please. Astaga, semuanya silahkan turunkan tangan kalian. Puas banget gue lihat si Kevin Dajjal itu mati. Vivi, aku tahu kamu sakit hati Lala meninggal karena Kevin. Tapi kamu gak bisa bales dia dengan cara kayak gitu. Lo gak usah ceramahin gue kayak gitu. Gue jadi kesel sama Loren. Lo mau mati juga, hah? Vivi, kok lo ngomong gitu sih, keren? Berisik lo, Wanda. Ih, gue benci banget deh lihat Sania. Kenapa benci, Vi? Sania kan miskin. Gue alergi sama orang miskin. Astaga, Vi, nggak boleh gitu. Gue mau kalian lemparin muka Sania pakai tisu, tapi diludahin. Ih, gak mau. Jahat banget. Udah gila ya lo. Cepet lakuin atau... Udah lakuin aja yuk daripada kita mati. Iya. Mampus lo, Sania. Tisu apaan nih? Bau banget. Ren, serem banget, wey. Kenapa sih setiap orang yang jadi pemimpin pasti sadis? Iya, aku gak nyangka banget sama Vivi. Sekarang di sekolah ini jadi banyak korban. Ren, kalau sampai gue juga mati karena Vivi, gue titip kucing gue ya di rumah. Namanya Miko. Ih, kamu jangan ngomong gitu dong. Selama kita nurutin perintahnya, kita bakal aman-aman aja kan? Ya, semoga aja cepat ganti pemimpin. Gue harap lo pemimpin selanjutnya. Aduh, apalagi nih? Oke semuanya, sekarang gue mau kalian potong rambut. Apa? Aku gak mau potong rambutku. Lo harus nurutin semua perintah gue. Aduh, gue nggak bisa potong rambut gue. Hijau? Emang ada ya warna darah hijau? Hijau itu lebih buruk daripada merah. Saya jadi bingung. Coba saya cek semua warna darah di jarimu. Astaga, ini aneh banget. Kenapa aku punya warna darah yang berbeda di setiap jari? Ya ampun Ren, berarti lo bisa masuk kelas golongan emas, kasta tinggi, gue jadi iri deh. Gimana caranya? Ya itu, scan aja jari lo yang warna darahnya emas. Iya, benar juga. Hei Ren, lo ngapain di kelas emas? Ini kan kelas khusus gue, orang berkasta tinggi. Aku punya semua warna darah. Dasar aneh, lo harus segera disingkirin.
Ren, karena kamu sudah masuk kelas golongan emas, kamu akan dapat fasilitas supir antar jemput ya dari sekolah. Wah, makasih Bu. Ih, gak boleh. Itu kan fasilitas khusus gue. Pasti warna darah lo palsu kan, Ren? Cuma gue satu-satunya orang yang berkasta tinggi. Ngaku nggak lo? Aku nggak tahu, mungkin aku lagi beruntung. Gue bakal laporin kalau lo udah nyurangin sistem. Lo bakal disingkirin. Mah, aku pulang. Tadi di sekolah jariku dicek, dan ternyata semua jariku punya warna darah yang berbeda. Hah? Kok bisa warna darahmu beda-beda gitu? Kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada yang salah. Apa jangan-jangan aku alien? Enggak, udah kita buang aja jarimu yang lain, sisain yang warna emas. Ih, mama stres ya. Tapi kalau sampai sistemmu error, kamu dalam bahaya, Ren. Permisi, mau beli makanan yang paling enak dong di sini. Untuk makanan yang paling enak di sini harganya paling mahal dan cuma bisa dibeli oleh orang yang punya warna darah emas. Ya, aku punya warna darah emas kok. Oke, silahkan. Hei, kamu orang yang memiliki warna darah yang berbeda di setiap jari kan? Kenapa ya? Saya harus mengeceknya untuk memastikan kamu tidak mencurangi sistem. Boleh, cek aja. Sini tanganmu. Apa? Ini nggak mungkin. Apa hasilnya? Semua warna darahmu tercampur dan kamu memiliki darah berlian. Dia harus disingkirkan. Karena... Sela, cepat masuk ke kamar sekarang juga. Sela itu temannya Siska ya, Bu? Saya tidak tahu dan saya tidak bisa memberi info apapun tentang Siska. Kenapa, Bu? Silahkan kamu pergi dari panti ini sekarang juga. Semua anak di panti ini umurnya di bawah 15 tahun semua. Udah pasti adik bohong soal rokok itu. Loh, Anda nenek yang kemarin kan? Apakah ramuannya manjur, Cu? Dimuntahin sama dia, Nek. Kamu harus mengawasi dia. Iya, Nek, tapi nenek itu siap. Loh, hilang lagi neneknya. Mah, orang yang mama adopsi itu kayaknya bukan anak-anak deh. Maksud kamu dia udah tua? Ma, aku nemu rokok di tas dia. Mana mungkin anak kecil punya rokok? Cukup ya, Ren. Kamu jangan ngomong sembarangan. Muka adik aja masih kecil. Aku bakal buktiin ke mama. Aku harus cari barang bukti dari tasnya adik. Loh, ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Iya, sejak pertama kali aku melihatmu, kamu itu cantik. Enggak, kamu pasti bohong. Pasti kamu cuma mau menghibur aku aja kan? Enggak, Ren, aku serius, kamu cantik. Makasih Reza, aku pergi ke kelas dulu ya. Jessica, kamu hari ini dandannya tebel banget. Ya iyalah, biar gue kelihatan cantik di depan Reza. Ren, mendingan lo mundur aja deh. Muka lo sama Jessica itu bagaikan langit dan bumi. Gue lihat-lihat tompel lo makin gede tuh. Ini tuh tanda lahir, kata mama tompel ini spesial. Spesial gak tuh? Dia kira nasi goreng. Ren, lihat deh, wajah lo udah jadi cantik. Apa sistemnya udah bekerja? Ah, iya juga ya. Ma, aku pulang. Loh, nak, wajahmu kok beda ya? Iya, Ma, jadi cantik kan? Mama jadi sedih. Sedih kenapa, Ma? Ya, mama kehilangan anak mama yang cantik. Kok gitu sih, Ma? Ya udah, aku balik ke sekolah dulu, ada eskul. Kenapa Mama nggak seneng gitu sih lihat wajahku yang baru? Apa wajahku yang sekarang masih kurang cantik? Ren, kok wajah kamu jadi berubah? Iya Reza, wajah aku sekarang udah cantik kan? Jujur aku lebih suka wajah kamu yang dulu. Kamu sekarang kayak bukan Ren. Iya sih, aku jadi cantik, tapi ini kayak bukan diriku sendiri. Kalau gitu aku mau kembali ke wajahku yang dulu. Hei bodoh, otak lo nyungsep ya? Kenapa lo milih kembali ke wajah lo yang jelek itu? Karena dia emang gak pernah jelek. Reza, aku ini Jessica, cewek satu-satunya yang paling cantik di sekolah ini. Kenapa kamu lebih pilih Ren daripada aku buat jadi pasangan kamu? Ya, kamu cantik sih. Tuh kan, akhirnya kamu sadar juga kalau aku ini cantik. Ya, cantik dari luar, tapi dari dalam kamu itu jelek. Ren, ayo kita pergi. Iya Reza. Aku punya darah berlian. Berlian kan kasta tertinggi, lebih dari emas. Singkirkan dia, gak boleh ada yang punya darah berlian. Hah? Kenapa nggak boleh? Di dunia ini cuma boleh ada warna darah emas dan biru. Mah, aku mau dibunuh karena aku punya darah berlian. Apa? Kok bisa? Permisi, kami akan melindungi anak ibu. Dia diincar orang-orang karena memiliki darah berlian. Emangnya apa yang salah sama darah berlian? Darahmu sangat berbahaya. Kami nggak bisa kasih tahu alasannya sekarang.
Hei Ren, songong banget ya lo sekarang pakai bodyguard segala, macem orang penting aja. Iya, katanya darahku berbahaya. Bahaya apanya? Gue nggak percaya. Sini jari lo. Ih, kok kamu gigit jari aku sih? Darahmu rasanya manis. Ren, apa benar tadi Lala menggigit dan menghisap darahmu? Iya, kenapa Bu? Ada masalah? Itu, kamu lihat deh, keluar jendela. Hah? Lala kok bisa terbang? Mah, tahu nggak darahku punya kekuatan yang aneh? Hah? Aneh gimana? Mama kan udah lumpuh sejak 2 tahun yang lalu. Coba deh Mama rasain darah dari jariku. Ren, Mama udah bisa jalan lagi sekarang. Tuh kan? Ren, katanya lo punya darah berlian yang bisa nyembuhin orang ya? Ren, darah berlian lo bisa kasih orang kekuatan super kan? Ren, karena darah berlianmu memiliki manfaat yang sangat berguna, kamu harus mendonorkannya untuk menyembuhkan banyak orang. Oke, boleh kok. Jangan bergerak, kami akan mulai mengambil darahmu. Berapa lama lagi? Aku mulai lemas. Sebentar lagi sampai darahmu habis. Apa? Sampai habis? Iya, kami akan mengambil semua darahmu sampai kamu mati. Enggak, aku akan minum darahku sendiri. Jangan, Ren, jangan! Hah? Ini